Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kacamata Dakwah. 5 hikmah menyembunyikan aib atau dosa. Terdapat beberapa hikmah menyembunyikan aib atau dosa. Seperti diketahui, demi menjaga kemurnian niat yang ikhlas sekaligus menghindari riya. Beberapa amalan boleh disembunyikan. Apakah itu berarti dosa dan maksiat yang pernah dilakukan boleh ditampakkan? Ternyata tidak, justru sebaliknya. Menyembunyikan dosa dan tidak menampakkan aib-aibnya pada manusia, itu malah terpuji dilihat dari beberapa sebab. Berikut beberapa hikmahnya. Pertama, kita diperintahkan untuk menutup maksiat yang kita lakukan dan tidak perlu membuka kejelekan-kejelekan diri kita. Disebutkan dalam hadis, jauhilah dosa yang telah Allah larang. Siapa saja yang telah terlanjur melakukan dosa tersebut, maka tutuplah rapat-rapat dengan apa yang telah Allah tutupi. Juga jika kita tidak suka dengan maksiat, maka kita pun hendaklah tidak suka orang lain mengetahuinya atau sampai melakukan hal yang sama. Nabi SAW bersabda, seseorang di antara kalian tidak dikatakan beriman atau dengan iman yang sempurna hingga ia mencintai saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kebalikannya, mafhumnya adalah jika engkau tidak suka sesuatu pada dirimu, maka engkau haruslah tidak suka hal itu menimpa saudaramu. Oleh karena Nabi SAW menafikan iman dalam hadis ini, maka menunjukkan bahwa hal tersebut wajib dilakukan, sehingga menutup dosa dan maksiat adalah wajib. Kedua, agar jangan sampai aib tersebut terbuka dan terkoyak di hadapan orang lain. Hal ini karena jika seseorang sudah merasa takut aibnya terbuka di dunia, maka niscaya aib tersebut sampai di akhirat akan terus tertutup. Oleh karena itu, orang-orang sholih seringkali berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau menutupi aib-aibku di dunia, maka janganlah buka aib-aibku di akhirat." Ketiga, agar orang lain tidak ikut-ikutan melakukan maksiat yang telah dilakukan dan agar maksiat tersebut tidak tersebar luas di muka bumi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya aib atau maksiat ditutupi sampai pula pada orang terdekat kita, misalnya kerabat dan orang tua, agar kita lebih mudah mendapatkan ampunan dari Allah dan tidak termasuk orang-orang yang dicela dan tidak diterimanya taubatnya karena memamerkan maksiat yang ia lakukan. Setiap umatku akan diampuni kecuali orang yang melakukan jahar. Di antara bentuk melakukan jahar adalah seseorang di malam hari melakukan maksiat, namun di pagi harinya ia sendiri yang bercerita, padahal telah Allah tutupi. Wahai fulan, aku semalam telah melakukan maksiat ini dan itu, padahal semalam Allah telah tutupi maksiat yang ia lakukan. Namun di pagi harinya, ia sendiri yang membuka aib-aibnya yang telah Allah tutup. Keempat, agar ia termasuk orang-orang yang memiliki rasa malu. Rasa malu inilah yang akan menghalangi dirinya menampakkan maksiat. Nabi SAW bersabda, rasa malu tidaklah datang kecuali membawa kebaikan. Kelima, agar ia tidak mendapat ejekan atau celaan dari manusia. Karena celaan biasanya akan menusuk ke hati, sedangkan hukuman had hanya akan menyakiti anggota badan. Demikianlah 5 hikmah menyembunyikan aib atau dosa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.